saya ikut kerangka berpikir kekristenan yang diadopsikan oleh Bapak Gereja di 450 Masehi dan Paulus. Tapi saya cari kebenaran. Saya melihat ada kejanggalan. 450 Masehi, 405 Masehi. Saya pertegas ya. Oh ya, 400 ya. 405 Masehi bukan 450. Itu Oke. ketika dikanonkan. Yang dikanonisikan itu 405 Masehi, bukan 450. Iya. Iya, 405 Masehi bukan 450. Oke. Nah, jadi ketika saya berubah pikiran, ketika saya menemukan fakta baru dari argumentasi pemikiran dogma tersebut, apakah saya tersesat? Saya katakan. Iya, karena begini. Buat saya ya, itu pandangan saya ya, bahasa saya Jimin ya. Mohon maaf kalau Anda tersinggung. Kalau tetapi bahasa bahasa Anda saya seperti tidak itu. menggunakan data, jangan berbicara kepada saya. Berbicara Tadi kepada bahasa saya kan bilang orang Ibrani gereja. 11 ayat 1. Nih, bagi kami ya, yang saya temukan dalam kekristenan, Ibrani 11 ayat 1 itu dipegang teguh. Tiba-tiba ada orang yang mengaku Kristen tetapi tidak percaya tentang Ibrani 11 ayat yang pertama. Tidak Itu semua membingungkan buat saya. Dan itu menjadi pertanyaan buat saya, Pak apakah Christian, dia sebentar. betul-betul Kristen Pak Christian, saya atau minta jujur. tidak? Pak Christian, saya minta jujur. Saya bertanya secara umum ya, bukan secara agama. Saya minta kejujuran Pak Christian nih, ya. Sekali lagi ya, di dalam diri manusia, ya, keyakinan di dalam diri manusia tanpa menggunakan akal, apakah bisa dipastikan tidak akan pernah meleset? Secara umum, aku butuh tanggapan. Sekali lagi ya, keyakinan di dalam diri manusia terhadap sesuatu tanpa menggunakan akal, apakah bisa dipastikan tidak akan pernah meleset? Coba. Saya jawab menurut Kristen atau Jangan umum. umum ya. Kalau Secara kemanusiaan. kalau bukan menurut iman kekristenan ya. Secara kemanusiaan. Kalau bukan menurut iman kekristenan, yaitu harus menggunakan akal. Hah? Enggak, sekarang apakah meleset atau tidak? Keyakinan tanpa menggunakan akal. Contoh Ya gini bisa meleset lah. Pasti ya, pasti bisa ya. meleset. Baik, Bisa pasti meleset. ya. Pasti, bukan bisa, pasti. Artinya keyakinan itu hanya milik Tuhan, bukan kita, kan gitu. Contoh. Keyakinan, maksudnya pertanyaannya apa? Ya kan, Sepertinya keyakinan Anda tadi kan berdasarkan iman. Iman itu kan keyakinan, ya kan? Iya, iman kekristenan saya. Baik, ya. Keyakinan saya. Keyakinan Anda terhadap ajaran Anda, kan begitu nih? Iya. Ya, mau apapun ajaran Anda itu, walaupun di luar akal, tetap yakin, kan begitu nih? Ya, karena memang ada ayat yang tertulis kayak harus. Iya, maksudnya di situ. Maksudnya artinya meyakinin ajaran Anda, walaupun tidak menggunakan akal, tetap harus yakin. Kan begitu, Ajaran kan? saya Iya. bukan berarti tidak menggunakan Iya, akal, ajaran tapi ajaran Anda. Nah, dasarnya itu harus tadi kan saya iman. mengatakan. Ya, Itu tadi kalau kan saya Kristen. mengatakan, Pak Christian, saya mengatakan keyakinan di dalam diri manusia terhadap sesuatu tanpa menggunakan akal pasti meleset. 1000% pasti meleset. Contoh, istri saja yang sudah di depan mata kita sudah kita yakini 100% bisa meleset. Istri, anak, itu yang di depan mata ya, di depan mata. Ya. Apalagi Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Tidak menggunakan akal, pasti keyakinan Anda 1000% meleset. Makanya Jimen itu menggunakan akal, pasti meleset, dia takut. Nah, Anda tadi kan berdasarkan iman tanpa menggunakan akal. Binatang juga ada otaknya tapi nggak ada akal, binatang. Jadi Jimen berpikir seperti itu. Paham Pak Christian kan? Paham? Iya, tidak masalah, tetapi ketika Jimin berpikir seperti itu yang saya kan, ya dia berpikir karena ada akalnya. Kalau Anda nggak berpikir, jadi gimana? Jadi jelasin siapa yang punya akal. Makanya saya bilang kekristenan begini. Kalau dia memenuhi akal tapi dia bukan Kristen, mungkin saya tidak akan kaget. Tapi masalahnya dalam kekristenan Ibrani 11 ayat yang pertama itu tertulis, dan tiba-tiba ada orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mengakui Ibrani 11 ayat yang pertama. Buat saya agak sedikit membingungkan dan mempertanyakan apakah apa semua di kitab itu tidak ini tertulis kalau Pak betul-betul ikuti? dia Kristen. Pak Christian. Itu dia. Pak Jadi Christian wajar yakin buat mengikuti saya. apa yang tertulis. Karena Pak saya Christian. karena setiap Pak Christian.
Anda yakin Ibrani mengikuti apa yang 11 tertulis di ayat kitab? yang pertama. Oke, Anda itu aja Anda ikutin ya. Oh, Saya bertanya. Ibrani 11 ayat yang pertama kok. Iya, udah itu aja ayat andalan. Sekarang aku tanya gini, Anda yakin mengikutin semua apa yang isi di kitab itu? Anda yakin? Mengikutin apa yang tertulis? Yakin? Anda sebagai seorang Kristen, apakah Anda yakin 1000% mengikuti apa yang tertulis di kitab? Hah? Yakin? Ya. Benar, yakin? Ya. Oke, di mana Ya, tertulis Yesus mengajar? saya berusaha untuk Oke, baik, sebentar. Di mana tertulis Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? tidak ada tertulis seperti itu. Nah, tadi katanya mengikuti yang tertulis, jadi gimana nih? Aduh. Aku mau interupsi yang itu. Yesus bilang, Sebentar, interupsi. Aku Yesus interupsi. bilang baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya ikutin gitu loh, bertobatlah. Interupsi. Yesus bilang saya ikutin gitu loh. Itu kan perkataan Yesus semua. Interupsi Pak Kris. Iya, silakan. Di akhir perdiskusian Anda dengan saya dulu, Anda mengatakan tanpa ada doktrin dan hanya membaca Alkitab itu tidak bisa, gitu loh. Bisa enggak dengan Alkitab tanpa ada doktrin menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Bisa apa tidak? Oh ya, saya ngerti itu tentang bahas doktrin gereja. Kalau tanpa ada doktrin gereja, kita tidak akan mengerti untuk menyebut Yesus itu Tuhan. Itu benar. Nah, pertanyaannya yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, doktrin ataukah yang tertulis? Kembali lagi, Pak Madukuba. Doktrin gereja itu diambil berdasarkan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Itu dia. Makanya kenapa kami berdiri mempercayai doktrin gereja, karena doktrin gereja itu memakai ayat dasarnya di dalam Alkitab. Contoh, doktrin gereja itu setiap orang yang percaya kepada Yesus itu dibaptis. Ada enggak ayatnya? Ada ayatnya. Jadi Tuhan Itulah yang pada waktu menjadi itu. pegangan gitu. Kenapa kami percaya kepada doktrin gereja? Karena doktrin gereja itu dasarnya juga dari Alkitab diambil. Itu dia. Lah, kan saya tanya gini, tanpa ada doktrin, hanya mengandalkan yang tertulis di Alkitab, bisakah Pak Christian menjadikan Yesus menjadi Tuhan? Orang pasti akan membingungkan, betul Pak Madu. Mereka pasti akan Berarti akal Pak Christian nih letakkan di tempatnya doktrin yang Bapak itu makan, gitu Pak. Berarti akal disisihkan di sana. Ya begini, awalnya saya juga gitu. Saya waktu proses ketika belajar ini nggak percaya, tapi ketika saya dituntut untuk dasarnya beriman percaya dulu, baru ketika itu saya dibukakan pemikiran saya. Itu dia. Ya karena memang berbeda karena cara memahaminya. Bapak karena apa? Sudah menghilangkan akal. Itu enggak menghilangkan akal, Pak. Bapak meninggalkan satu step, di mana satu step itu menjadi pondasi. Step apa? Tertulis. Tidak ada tertulis, kemudian Bapak lompati, Bapak mengkonsumsi doktrin di sana dan melogikakan doktrin yang Bapak konsumsi. Itu bukan tertulis, Pak. Itu doktrin yang Bapak ketahui sebenarnya. Nggak ada di dalam yang tertulis, Pak. Kan tadi saya sudah bilang, saya kasih contoh. Doktrin gereja itu kan orang Kristen itu dibaptis, ya kan? Ayatnya mana? Ada ayatnya. Pergilah, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, doktrin gereja itu diambil berdasarkan isi Alkitab yang menjadi dasar pegangan. Maka kenapa pada doktrin gereja juga? Karena diambilnya dari Alkitab. Yang satu, kalau pemahamannya diterima berbeda atau dibilang agak lain, ya itu sudah salah satu resiko kami sebagai kekristenan dalam memahami isi Alkitab kami, gitu. Ya udah, berarti meninggalkan tertulis, mengkonsumsi doktrin. Ya udah, selesai. Anda pernah nggak Pak Christian mendengar di berita seorang lelaki Kristen tertipu oleh orang lain miliaran rupiah, kriminal ya? Pertanyaannya, kenapa dia tertipu?
Coba jawab. Kenapa orang itu tertipu? Saya nggak pernah dengar, saya juga nggak tahu. Oke, enggak, ya tingkat kriminal. Anda membaca berita, orang tertipu. Kenapa dia tertipu? Karena percaya. Saya kurang tahu kenapa dia tertipu itu. Karena saya juga nggak baca berita. Kenapa dia tertipu? Karena dia terlalu percaya. Paham? Ya. Tapi Paham, begini Bang Brandon, terkadang Pak Christian ini lupa juga dengan salah satu hukum utama ya. Ya. Di situ Yesus berkata ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, terus apa di situ? Gunakan akal. Kan gitu. Jangan lupa yang itu Pak. Gunakanlah akal budimu. Iya, ditinggal. Iya kan? Nah itu Pak. Itu hukum terutama loh. Oh iya, saya tahu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal jiwamu. Yang didahulukan itu, ya akal budimu. Jadi yang di ayat itu, yang didahulukan itu bukan kata akal, tapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi, Tanpa menghilangkan akal, Pak. Tanpa menghilangkan akal. Masalahnya bukan menghilangkan akal. Lu akal Bapak letakkan. Tetapi di perkataan ayat itu, kata akal itu nanti kesekian. Yang pertama apa? Dengan segenap hatimu. Nah, pada Itu step baru pertama. Nah, masalahnya step pertama Bapak Betul sudah loh. menghilangkan akal. Itu step pertama. bukan akal loh. Kasihilah Menghilangkan. Di Alkitab saya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Akalnya nanti berikut, Silakan, Ustaz. tapi di Alkitab saya loh, bukan Alkitabnya teman-teman Muslim. Iya, Maka Bapak. perkataan itu biasa konsisten dengan Ibrani 11 ayat yang Kasihanilah pertama. Tuhan Allahmu Gitu. dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Segenap hatimu itu hati, bukan iman. Dengan segenap jiwamu bukan beriman dulu yang diperintahkan juga. Jadi tidak ada kaitannya dengan iman dari Matius 22:37, imani dulu. Tidak ada. Jadi Hati itu segenap hatimu berbicara dan tentang jiwa itu perasaan, kehendak. iya. Anda tahu, Saya Jimen, tahu. Anda tahu Saya kehendak tahu. itu berbicara tentang hati. Hati itu Iya. berbicara tentang kehendak. Kalau hati Keyakinan saya tidak berbicara menerima tentang ketidakbenaran itu, Nih, apakah saya saya kasih harus tahu. mengimani? Jimen, saya kasih tahu. Kehendak itu, hati di dalam hati itu berbicara Hati tentang saya kehendak. tidak menerima Ketika kebohongan kami itu, meyakini, apakah saya hati harus berbicara tentang mengimani? kehendak kami. Itu Oke, loh. saya ulang ya. Ketika hati dan jiwa saya tidak menerima ketidakbenaran itu, apakah harus saya imani dulu untuk Ya, menerima itu terserah Anda. Kan Nah, berarti salah Anda memakai pandangan Anda. Itu firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati ini kalau di dalam cinta. segenap hati berbicara tentang kehendak. Kalau sudah berbicara tentang kehendak, itu pasti berbicara tentang keyakinan yang kita yakini. Nah, di dalam ayat itu tertulis, bukan salah. Kasih ini Bukan dulu salah. Anda ingin menarik kepada akal. menghargai Jangan Allah. menarik kepada akal. Anda, Karena ini di dalam nasnya, Alkitab ini nasnya itu, loh. Ini nasnya ayat yang saya situ baca. tertulis hati Ini dulu. nasnya yang saya baca. Kesekian akal. Iya. Di dalam ayat Sudahlah. tersebut tidak menegaskan bahwa Jimen, imani dulu. Tadi Iya, saya sudah tidak sedikit menegaskan offside karena saya imani sudah dulu. sudah Tapi mengikuti di dalam Matius untuk itu berdebat dengan saya, menegaskan berdiskusi ada dengan kata Anda. akal budimu. Pakai dulu akal baru kerjakan. Ngerti? Pakai dulu akalmu, analisa dulu baru kerjakan. Ya, terserah kalau kamu mau pakai seperti itu, nggak apa-apa, Jimen. Ini loh nasnya loh. Nas catatan phone live Nasnya juga tadi saya sudah berulang-ulang kali kok. Tapi saya sudah offset loh. Mana Saya yang saya sudah harus berjanji. ikuti? Nas Saya Alkitab sudah offset, atau saya nas sudah berjanji Bapak tidak mau Kristen? berdiskusi dengan Saya Anda. mau tanya, nas Oke, Alkitab atau silakan. Bapak Kristen yang saya ikuti untuk mencari kebenaran? Anda kalau boleh saya tidak bantu nggak ini? mau itu, ya. Boleh direcokin Ustaz, silakan betul. Recokin aja. Ada yang bilang bukan, gitu kan, menjadi sebuah pertentangan, tetapi bagi kami kekristenan tidak jadi masalah. Yang penting Yesus kitabnya Tuhan. itu
Yang penting kitab yang tertulis dalam kitab Ibrani ini kami sudah yakini. Soal siapa yang menjadi penulisnya tidak dipusingkan lagi. Itu. Baru ya. Iya, saya kan harus jujur karena itu sempat disinggung. Iya, silakan. Ya karena itu sudah dibilang prinsipnya tadi gitu. Iya. Ya udah makanya mau diapain? Mau diapain lagi ya kan? Iya. Baik lagi kan? Pas kayak Paulus ketika mensiarkan agama ajaran itu, gitulah orang-orang nggak percaya sama dia. Mau apapun kalian bilang nggak peduli aku katanya. Itulah Paulus bilang. Kami menerima dengan sukacita. Pas lah. Padahal wajar orang nggak percaya sama Paulus itu wajar. Namanya dia penganiaya. Dia menyampaikan ajaran siapa sih mau percaya? Pastilah. Contoh, ketika Pak Christian ada seseorang di kampung, ini laki-laki tukang mabuk, minum, ngomong sama beliau, beribadah kok Christian jadi ini. Percaya nggak Pak Christian kira-kira ngomongan dia? Mau nggak masuk omongan dia? Ya, pasti nggak akan mau lah, ya kan? Nah begitu juga dulu waktu zaman itu, mana yang percaya sama si Paulus? Siapa dia? Kau siapa? Kau dari keluarga mana? Kau orang Yunani. Ngasih tahu kami pula orang Yahudi. Begitulah kecaman-kecaman terhadap Paulus. Tetapi apa? Mau apapun, makanya dia mengaku dirinya rasul. Udah naik sedikit baru terakhir ujung mengaku bapak. Itulah pas kayak Paulus. Mau apapun kalian bilang nggak peduli kami. Yang penting Yesus Tuhan, dah selesai. Pas. Oh gitu. Pas itu pengikut. Berarti kalian pengikut Paulus.